Membantah mereka bagaimana? Sekarang kita bicara Allah tentang ayat tsumma stawa 'alal arsy. Untuk membantah ahlu ta'wil, kita bilang ta'wil itu boleh dalam syariat kalau memang maknanya batil. Tetapi mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau Allah berada di atas arsy itu berarti sesuatu yang batil? Enggak ada yang kebatilan. Tidak ada kebatilan. Allah di atas arsy, masalahnya apa? Enggak ada masalah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kenapa harus Anda takwil? Kemudian takwil Anda juga batil. Anda mengatakan Allah menguasai arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Ini tidak benar. Dalam ayat Allah mengatakan Allah menciptakan apa? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Kata Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Sekarang kalau Anda artikan menguasai sebagaimana mereka mentakwil, coba kita artikan kalau istiwa maknanya menguasai. Sungguhnya Allah Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian menguasai arsy. Seakan-akan sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sebelumnya tidak dikuasai oleh apa? Allah. Apakah arsy pernah tidak dikuasai oleh Allah? Apakah arsy pernah dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengalahkan sehingga Allah menguasai arsy? Makanya kalau diartikan istiwa dengan menguasai, ini juga artinya batil. Berarti seakan-akan arsy dulu belum dikuasai oleh Allah. Allah ciptakan langit dan bumi dulu 6 masa, setelah itu baru Allah menguasai apa? Arsy. Berarti batil. Takwil seperti itu salah. Takwil seperti itu apa? Salah, ya. Siapa yang ragu bahwasanya semuanya ciptaan Allah dikuasai oleh Allah, semua makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau istawa artinya menguasai, maka kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas bumi, kan boleh. Kenapa? Karena bumi juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas Bekasi misalnya. Apa masalahnya? Kenapa? Karena semua bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas fulan. Kenapa? Karena si fulan juga dikuasai oleh Allah. Kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas nyamuk. Kenapa? Karena nyamuk juga dikuasai oleh Allah. Paham? Oleh karena tatkala kita mentakwil istiwa artinya menguasai, kelaziman juga batil. Kelazimannya dua tadi. Kelazimannya berarti arsy dulu sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah, kemudian dikuasai. Yang kedua berarti kita bisa mengatakan Allah beristiwa di atas nyamuk, di atas bumi, di atas kota ini, di atas si fulan, karena semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apakah benar Allah di atas arsy, dan apakah arsy harus kita rubah dari mana aslinya? Karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arsy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai, apakah berdiam, apakah bertempat, ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan, karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya, karena segala yang terkait dengan Allah hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat al-istiwa'u ma'lumun ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Bertanya pada sesuatu yang jelas sama dengan nanti membiaskan kita. Dan jangan pikirkan segala sesuatu tentang Allah. Pikirkan tentang kekuasaan Allah sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Memikirkan segala hal yang terkait dengan ini, pertama, apa faedahnya untuk antum? Tidak ada. Gak ada faedah, cuma perdebatan aja, ribut gara-gara ini istiwa, ini bukan, ini takwil, ini bukan, akhirnya pada ribut, lupa dengan ibadah, lupa dengan awas saling menghormati, lupa dengan saling silaturahim. Gara-gara kasus istiwa semacam ini, ayatnya datang sebagai ujian keimanan, tapi antum tampakkan hal-hal yang melanggar iman, saling mencela, melanggar keimanan. Makanya ketika ada larangan ayat Quran jangan mencela, dibuka dengan iman.
Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Ketika menyebutkan jangan saling mencela, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu untuk menunjukkan tingkat keimanan, latihan iman. Kok kenapa antum melanggar iman? Jelas ya? Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum, dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa bima'na istaula, menguasai, mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy, itulah Allah mengatur, menguasai, menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas, awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja, sesuai dengan sifatnya Allah. Bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan.